Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 403, Hailey menjadi kakak iparnya. Bayangkan saja Hailey berpelukan dan berpegangan tangan dengan Jessie pada pertemuan pertama mereka. Itu terlalu memprovokasi. Lagi pula, dia melakukannya di depan istri Jessie. Yumi jelas tidak senang saat melihat pemandangan itu. Begitu pula Jordan yang sangat jijik dengan Hailey karena dia merasa terlalu tidak tahu malu. Baguslah aku menceraikannya. Kalau tidak, dia mungkin suatu hari tidur dengan Jessie. Meskipun Jessie adalah pria yang keras dan mengesankan, ia tampak seperti pria jujur dan sederhana bagi kebanyakan gadis. Hailey membawa Jessie ke tempat duduknya dan menunjuk bayi di kereta dorong. Jessie, ini keponakanmu, apakah kamu ingin menggendongnya? Saat itu, Yumi pun tampak kegirangan dan berinisiatif melihat kedua bayi di kereta dorong. Yumi menatap bayi laki-laki itu dan berkata kepada Jessie dengan gembira, lihatlah anak kecil ini, mulut dan hidungnya sangat mirip dengan Jordan. Jessie pun mengangguk sambil tersenyum. Memang, dia sangat mirip Jordan. Hailey juga berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, dia benar-benar mirip dengan orang lain. Namun, Yumi dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke gadis itu. Bayi perempuan ini sungguh cantik dan lembut. Yumi tak kuasa menahan keinginannya untuk menggendong bayi perempuan itu. Namun, saat itu, Jordan terbatuk 2 kali. Yumi, gadis ini bukan putri kandungku, kata Jordan dingin. Yumi sebelumnya tidak mengetahui tentang tes paternitas Jordan, jadi dia sangat terkejut. Apa katamu? Kedua bayi itu jelas berusia sama dan karena keduanya adalah anak Hailey, Yumi berasumsi bahwa mereka pasti kembar. Namun, Jordan mengatakan bahwa anak laki-laki itu adalah putranya tetapi gadis itu bukan putrinya. Sebagai seorang wanita, Yumi langsung mengerti apa yang terjadi. Ia menatap Hailey dengan marah, menyebabkan Hailey langsung menjadi malu. Memukul. Yumi menamparkan wajah cantik Hailey dengan keras. Baka. Fool. Hailey Camden, as a woman, how dare you do such a disgusting thing? Not only that, since you hurt Jordan, why did you bring this girl here? Are you deliberately trying to irk Jordan? Yumi knew that as soon as Jordan saw the baby girl, he would be enraged and recall the fact that he had been betrayed. Hence, Hailey ought to have only brought the baby boy and not the girl with her. In fact, Hailey did not want to irk Jordan. The reason she took the baby girl here was that she was Brett's daughter. Since she was the Howard's flesh and blood and the Howard were the host of the wedding today, she decided to bring the baby girl too. At this very moment, Marissa suddenly stood out. What's wrong? How did my granddaughter irk you in any way? Why can't she be here? Marissa had long been displeased with Jordan, and now, she was even more annoyed by Jessie and Yumi for stealing the limelight from the Howard and behaving tyrannically here. Besides, she had already learned of the affair between Brett and Hailey, and also knew that the baby girl in the stroller was her son's flesh and blood. As soon as Marissa said that, the situation became even more complicated and chaotic. What is going on? Why is the groom's ex-wife's daughter the granddaughter of the bride's mother? CRAP, does that mean that the groom's ex-wife and the bride's brother also had an affair before this? Oh my, that's too scandalous. Martin didn't want others to gossip about his family affairs and thus, immediately shot Stefan a glance. In response, Stefan hurriedly sighed loudly, Everione, please return to your seats. We'll be serving the food immediately. Please enjoy your meal and drink to your heart's content. Out of respect for the Howard, Everione immediately didn't dare to discuss any further and instead, returned to their seats immediately to enjoy the food and drinks. Soon, the atmosphere was happy and lively again. At this moment, Hailey saw Jessie and Yumi, who seemed to be very upset about her betrayal of Jordan. She knew that she might not be able to get the stylish acknowledgement anymore. Seeing that Brett's mother, Marissa, was willing to stand up for her, she quickly showed her goodwill and treated her kindly. Ma'am, you're Brett's mother, right? Marissa looked at Hailey and said, yes, I'm his mother. Are you Hailey Camden from Orlando? You're very pretty. That explains why my son likes you so much. Ruffling her hair, Hailey sighed silly, nah, ma'am, I'm just an ordinary girl compared to you. You're the beautiful one. Marissa suddenly sighed, I'm very happy that you gave birth to a daughter for Brett, Hailey. By the way, would you like to move into our place? I'd like to spend more time with my granddaughter. Since Brett is healing from an injury now, you can take care of him while you're by his side. Hailey was stunned because she realized that Marissa seemed to be implying her acknowledgement of Hailey as her daughter-in-law. Sebelumnya, Hailey pernah berkhayal menjadi menantu keluarga Howard, tetapi Brett menegaskan bahwa Hailey tidak pantas untuk dinikahinya.
Brett mengatakan bahwa ia hanya memperlakukan Hailey sebagai mainan dan teman yang menyenangkan. Hailey sangat gembira, tetapi dia segera berpura-pura khawatir. Hah, Brett terluka. Bagaimana dia bisa terluka? Apakah dia masih bisa berjalan di masa mendatang? Marissa melotot ke arah Jordan sebelum mendengus dingin. Hailey akhirnya tahu apa yang terjadi. Tidak heran ibu Brett menyetujui dan mengakuiku. Ternyata Jordan adalah penyebab Brett terluka. Hailey segera berjanji, Nyonya, tenang saja, saya akan tinggal di sini dan menjaga Brett dengan baik. Saat itu, Jordan sangat tidak senang. Sekarang Jordan akan menikah dengan Lauren, Hailey akan menjadi saudara iparnya jika dia menikah dengan Brett. Ibu mertuaku ini tampaknya sengaja mencoba membuatku marah. Lauren bisa melihat bahwa Jordan tidak senang. Ia berkata dengan lembut, maaf, sayang. Ibuku bersikap tidak masuk akal. Karena tidak ingin bermuka masam di hari besarnya, Jordan memaksakan diri untuk tersenyum. Tidak apa-apa, kita tidak akan tinggal bersama Brett jadi paling-paling kita hanya bisa memilih untuk tidak menemui mereka. Pada saat ini, Martin telah mengundang Jesse dan istrinya untuk duduk di meja yang sama dengannya dan mereka sudah mulai minum bersama. Di sisi lain, Jordan dan Lauren melanjutkan dengan bersulang untuk beberapa kerabat mereka yang lebih tua. Ada ratusan meja di sini dan sebagian besar tamu datang karena mengagumi keluarga Howard. Jordan tidak perlu bersulang untuk para tamu di setiap meja. Setelah bersulang, Jordan akhirnya punya kesempatan untuk mengatur napas tetapi Salvatore tiba-tiba berjalan menghampiri. Tuan Jordan, lihat ke sana. Salvatore menunjuk ke suatu arah di kejauhan. Karena tempat itu sangat ramai, Jordan tidak melihat sesuatu yang aneh pada awalnya. Apa maksudmu? Tanya Jordan. Salvatore menjelaskan, yang memakai gaun merah muda itu adalah Elle Camden. Baru saat itulah Jordan mengenalinya. Elle Camden. Apa yang dia lakukan di sini? Jordan bertemu Elle ketika dia masih bekerja sebagai petugas keamanan beberapa hari yang lalu. Salvatore berbisik ke telinga Jordan, aku menguping sebentar dan sepertinya Elle sedang mencari pria tua kaya untuk menjadi sugar daddy-nya. Apa? Jordan menoleh sekali lagi, hanya melihat Elle yang mengenakan gaun berpotongan rendah, tanpa malu-malu memamerkan bentuk tubuhnya yang indah kepada seorang pria berusia 40-an di depannya. Orang tua itu mencengkeram lengan Elle yang halus dan lembut dengan penuh nafsu, sambil berharap ia dapat melakukannya saat itu juga.